Kamis pagi itu jam 8 bawa ke rumah sakit. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya pertengkaran hebat juga sama Pak Anwar itu. Tolong dipantau komenan-komenan itu, sekiranya kita bisa sikapi. Setelah urusan ini beres, kita sikapi. Siap nanti. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan mengupdate kasus kematian Nizam Syafei. Hari ini sesuai dengan prediksi banyak orang, yakni pihak kepolisian resmi menetapkan ibu tiri korban ini menjadi tersangka. Dan gua akan menceritakan fakta terbaru dari kasus tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Guys, seperti yang kita ketahui, jika selama ini kita mengenal ibu tiri korban Nizam ini dengan inisial TR. TR ini memiliki nama asli, yakni Teni Rida, berusia 47 tahun. Diketahui jika pelaku ini merupakan seorang ASN Departemen Agama. Dirinya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK di KUA Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, yang diangkat sejak tahun 2023. Dirinya pun ditugaskan sebagai penyuluh agama Islam. Selain itu, Teni ini merupakan salah satu calon kuat komisioner KPU Kabupaten Sukabumi periode 2023 hingga 2028. Namanya masuk ke dalam 10 besar calon anggota KPU hasil seleksi ulang setelah melalui seleksi dari 40 orang. Kasus ini pun banyak yang berpendapat atau membela Teni bukanlah pelaku penganiayaan. Salah satunya datang dari pembelaan dari kerabatnya. Malahan menganggap jika sikap Teni ini sebagai ibu tiri adalah galak untuk mendidik, bukanlah kejam. Tetapi guys, berbeda dengan hasil pemeriksaan polisi, kekerasan yang dilakukan oleh Teni kepada Nizam, anak tirinya itu, sudah dilakukan sejak tahun 2023. Dan yang sebelumnya diinfokan, perbuatan Teni pernah dilaporkan pada pihak kepolisian pada tahun 2025. Tetapi ternyata fakta baru pun terungkap, laporan itu pada bulan November 2024. Namun laporan berakhir dengan damai dikarenakan Teni meminta ampun kepada Anwar Satibi, ayah kandung Nizam. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami oleh korban ini pada saat itu berupa kekerasan fisik seperti dijewer, ditampar, dan dicakar. Untuk motifnya sendiri, Teni mengaku hal itu dilakukan untuk melakukan pendidikan kepada Nizam. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak kepolisian menggunakan serta mengumpulkan alat bukti secara scientific crime investigation. Dari metode tersebut, polisi mulai menyusun histori kekerasan hingga akhirnya Nizam ini kehilangan nyawa. Sehingga pada hari Rabu 25 Februari 2026, polisi pun menetapkan Teni Rida sebagai tersangka penganiayaan terhadap Nizam. Namun, untuk kematian Nizam yang viral, yang mengaku jika Nizam ini dipaksa meminum air panas, pihak kepolisian masih menunggu hasil forensik dari tim dokter, sehingga polisi belum bisa memastikan penyebab kematiannya. Kalau seandainya emang ibu tiri ini istilahnya benar-benar kejam, beda ya, kejam sama galak untuk mendidik, beda ya gitu. Nah, nyatanya anak ini selalu pulang ke sini. Selalu pulang ke sini. Kalau seandainya baik dari manapun, dia nggak. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Yang dialami ya kekerasan fisik biasa seperti cewek, ditambah catal seperti itu. Selama tinggal di sana dengan ranking. Yes. Viralnya kasus ini, netizen pun mulai menanyakan kemana anak angkat dari Teni ini kok terkesan hilang dan ditutupi. Selain fakta mengenai tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Teni, terungkaplah ada dugaan skandal lainnya yang diungkap oleh Anwar Satibi suaminya. Ada dugaan jika Teni ini memiliki hubungan spesial dengan anak angkatnya, yang diketahui anak angkatnya merupakan blasteran Arab yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA. Anwar Satibi mengaku
sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. Anwar merasa ada perlakuan berbeda yang diterima Nizam dibandingkan anak angkatnya tersebut. Anwar mengaku pernah memarahi Nizam karena batuk. Setelah ditanya, Nizam ini pun mengaku diajari merokok oleh kakak angkatnya itu. Kecurigaan Anwar merasa ada yang janggal melihat sikap dari Teni istrinya. Sikap yang berbeda memperlakukan anak angkatnya tersebut, dan akhirnya Anwar pun mengaku pernah memergoki Teni sedang berduaan di dalam kamar yang menurutnya sangatlah tidak wajar. Ketika itu Anwar baru saja pulang bekerja. Anwar mendapati anak tirinya atau anak angkat dari Teni ini sedang memijat Teni istrinya dengan posisi hanya mengenakan celana dalam dan tanpa busana. Ketika ditanya, anak angkat itu mengaku baru saja memijat mama. Anwar masih menepis pikiran negatif tersebut dan menganggap tidak terjadi sesuatu. Anwar pun mengaku menemukan film dewasa di ponsel anak tirinya itu. Di dalam podcast bersama Denny Sumargo, Anwar menyatakan jika memang Teni ini dijadikan tersangka, otomatis dirinya akan bercerai. Tetapi jika tidak menjadi tersangka, maka tidak ada bukti. Dirinya pun masih mempertimbangkan akan kembali lagi berumah tangga dengan Teni istrinya. Selain itu, Anwar menyangka jika Nizam adalah saksi kunci skandal antara istrinya dan juga anak angkatnya itu. Dengan kata lain, Nizam ini sengaja dianiaya dan dibunuh untuk menutupi skandal dari istrinya. Namun hal ini belum bisa dibuktikan karena polisi masih mendalami kasusnya. Ternyata guys, pada kasus ini bukan hanya Teni saja yang akan dijadikan tersangka, tetapi Anwar Satibi pun bisa terseret menjadi tersangka dikarenakan mantan istrinya Lisnawati resmi melaporkan Anwar Satibi dengan dugaan melakukan pelantaran terhadap anak. Saya pulang kerja, dia lagi mijitin istri saya. Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah. Siapa ini? Ya anak saya. Anak mana? Anak angkat maksudnya. Oh, si anak angkat itu. Ah. Oh, pakai tunggu, mohon maaf. Maksudnya celana pendek. Oh, celana pendek. Nggak pakai Kayak baju. segitiga kan ya? Nggak pakai baju. Iya, maksudnya alasannya habis mijit. Oh, oke. Jadi pernah saya datang, dia lagi di kamar, berdua. Mijet. Enggak mijit, alasan dia. Saya enggak melihat anak ini lagi mijit. Lah, Cuman pas saya datang dia keluar dari kamar. oh anak itu keluar dari kamar, cuma pakai celana. Ditanya dong. Tanya sama saya, habis mijit mama katanya gitu. Oke. Menurut kesaksian dari Lisnawati, jika Anwar ini sering melakukan KDRT dan mengambil paksa Nizam dari tangannya. Dugaan penelantaran itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan kesaksian dari Lisnawati, jika pada tanggal 17 Februari 2026 atau 2 hari sebelum Nizam ini meninggal dunia, Anwar mengirimkan pesan kepada Lisnawati yang mengabarkan jika Nizam sedang sakit paru-paru dan sedang berada di rumah. Lalu Lisnawati mengatakan, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja? Dijawab oleh Anwar, ya biarin saja. Kalau dia meninggal dunia, tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya. Berbekal bukti itulah, tim pengacara dari Lisnawati melaporkan Anwar Satibi ke polisi karena ada dugaan jika kematian Nizam ini ada unsur kesengajaan. Dikarenakan Anwar telah mengetahui Nizam sakit, tetapi tidak segera membawanya ke rumah sakit. Di bulan Februari ya. Jadi 2 hari sebelum meninggal, istrinya menyampaikan bahwa Nizam sakit di rumah. Dia bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja, sampai kalaupun dia meninggal, tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya. Si bapak ini yang kita laporkan begitu. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dijawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu, sampai sibuk. Terus kalau apa? Kalaupun meninggal, ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah, itu dia. Gini. Jika memang nanti hasil pemeriksaan polisi sudah ada bukti yang kuat jika Anwar melakukan penelantaran, maka Anwar pun bisa dijadikan tersangka dan akan bertemu dengan Teni Rizda istrinya di tahanan Polres Sukabumi.
Selain itu, pengacara dari Lisnawati pun menyindir status milik Anwar yang secara tidak langsung meminta jangan mempercayai perkataan dari ibu kandungnya Nizam ini. Netizen pada awalnya dibikin geram dengan pelaku ibu tiri Nizam, tetapi sekarang netizen dibikin kesal dengan sikap dari Anwar Satibi yang terkesan melakukan intimidasi pada netizen yang selalu menuliskan komentar negatif tentang dirinya. Dan ini akan memperkeruh suasana, terlebih di akun sosial media Anwar menggerakkan kelompok pemuda Waberto untuk mengambil langkah kepada akun netizen yang menuliskan komentar negatif. Dan Anwar pun membantah keras dengan sikap Lisnawati yang bukan terfokus pada kematian Nizam, melainkan membuka masa lalu. Dia menuliskan status di statusnya dia, jangan percaya kepada ibu kandung. Artinya kenapa? Kan bahwa dia bilang walaupun dulu dulu bersama dengan ibunya, saya membiayai. Ya di belahan dunia manapun juga, yang namanya laki pasti membiayai anaknya. Artinya itu kewajiban, nggak usah pakai dibicarakan bahwa saya membiayai, itu udah kewajibannya dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dulu ketika anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, bahagia dan sebagainya. Nah, ketika saya kan berpindah alih kepada ayahnya, kalian tahu apa yang terjadi, mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik, misalkan kayak kalian ya punya anak, kita semua juga punya anak. Misalkan kita ketemu pagi anak kita, totonya sore anak kita ada perubahan fisiknya apa? Misalkan jatuh, luka atau gimana? Kita pasti tanya, itu kenapa lukanya? Gitu loh. Kenapa jatuh atau main bola atau main sepeda? Nah, ini kenapa pembiarannya terlalu lama gitu. Hubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh, tolong dipantau komenan-komenan itu. Sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikap. Siap, nanti kita gas. Jadi tinggal yang hubunginnya itu tanggal berarti besok harinya ya, hari Kamis. ya. Nah, hari Kondisi Nizam gimana Bu? Kondisi itu semakin memburuk gitu. Makanya semakin ngedrop gitu. Makanya suruh Kamis pagi itu jam 8 bawa ke rumah sakit. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya pertengkaran hebat juga sama Pak Anwar itu. Gimana guys menurut kalian serangan balik kepada netizen dari Anwar Satibi, ayah korban ini? Kasus ini pun sepertinya bakal ada tersangka lainnya. Dan semoga saja cepat terungkap semuanya. Apakah ada masalah skandal atau Anwar ayah korban ini benar melakukan penelantaran anak? Yuk kita pantau dan kawal kasus ini terus. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?